Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Terima kasih juga untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga hidup sahabat selalu dilimpahi berkah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini tentang Dian, seorang wanita muda yang menikahi pria lumpuh bernama Aryo di desa kecil. Awalnya, ia hanya ingin menolong, tetapi tanpa disangka, benih cinta tumbuh di antara mereka. Namun, kejutan besar terjadi setelah pernikahan mereka. Saat Dian mengandung, Aryo mengungkapkan rahasia yang tak pernah diduga, sebuah koper berisi emas dan uang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Aryo menyembunyikan harta itu? Jangan lewatkan kisah penuh haru dan kejutan ini. Yuk, simak ceritanya sampai akhir. Dian menatap kosong keluar jendela bus yang membawanya ke desa Slawi. Hatinya penuh dengan kegelisahan. Hidupnya yang dulu nyaman di kota kini berantakan setelah ia kehilangan pekerjaan di rumah sakit. Ayahnya yang sakit-sakitan dan ibunya yang sudah renta membuatnya tak punya pilihan lain. Tawaran bibinya untuk bekerja di klinik desa adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi benarkah ini keputusan yang tepat? Meninggalkan semua yang ia kenal demi kehidupan baru yang belum tentu menjanjikan? Saat tiba di desa, suasana sunyi menyambutnya. Berbeda jauh dari hiruk-pikuk kota, Slawi terasa seperti dunia yang terpisah. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, sawah membentang luas di kejauhan, dan angin berembus lembut membawa aroma tanah basah. Namun, di tengah keindahan itu, ada bisikan-bisikan yang menyambut kedatangannya. Itu keponakan Bu Sari, ya? Katanya dari kota, kok mau tinggal di sini? Dian hanya menundukkan kepala, berusaha tak peduli. Di hari pertamanya bekerja di klinik, ia mendengar cerita tentang seorang pria yang tinggal di rumah tua di ujung desa. Namanya Aryo, kata Bu Lastri, bidan senior di sana. Dulu dia pria sukses, tapi kecelakaan membuatnya lumpuh. Sekarang dia hanya mengurung diri di rumahnya. Orang-orang bilang dia pemarah dan tak suka diganggu. Dian mendengarkan dengan saksama, namun tak terlalu memikirkan. Sampai suatu sore, takdir mempertemukan mereka. Hujan turun deras saat Dian dalam perjalanan pulang dari klinik. Petir menggelegar di langit, membuatnya mempercepat langkah. Namun, di tengah derasnya hujan, ia melihat seorang pria duduk di kursi roda di beranda rumah tua yang hampir tertutup ilalang. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh luka akibat hujan yang menerpa. Namun yang paling menyakitkan adalah tatapan matanya, penuh luka, penuh keputusasaan. Tanpa berpikir panjang, Dian berlari ke arahnya. "Pak, kenapa Anda di sini? Anda bisa sakit," katanya, berusaha melindunginya dengan jaket yang ia kenakan. Namun pria itu hanya menatapnya dengan dingin. "Pergi," katanya lirih. "Aku tak butuh bantuan." Suaranya penuh dengan kehancuran, seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Tapi Dian tak mundur. "Kalau Anda tak mau dibantu, setidaknya izinkan saya menunggu hujan reda di sini," katanya, berusaha terdengar tenang. Aryo tak menjawab, hanya menatapnya lama, lalu menghela napas dan memalingkan wajah. Dian tahu, di balik sikap dinginnya, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini ia pendam sendiri. Mereka diam dalam hening, hanya suara hujan yang menemani. Dian mencuri pandang ke arah Aryo. Wajahnya keras, namun di balik itu, ada luka yang belum sembuh. Tak hanya luka di tubuhnya, tapi juga luka di hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada pria ini? Apa yang membuatnya memilih mengasingkan diri seperti ini? Malam itu,
Saat hujan mereda dan Dian kembali ke rumah bibinya, hatinya masih dipenuhi dengan bayangan pria di kursi roda itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Dan kenapa ia begitu peduli? Dian tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah, pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam terasa begitu panjang bagi Dian. Hujan yang turun tadi sore seakan masih menyisakan jejaknya dalam pikirannya. Wajah Aryo yang dingin, tatapan matanya yang kosong, dan suara seraknya yang penuh kelelahan terus menghantuinya. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat hati Dian bergetar. Ia tak mengerti mengapa ia begitu peduli, namun ada satu hal yang pasti, ia ingin tahu lebih dalam tentang Aryo. Keesokan harinya, saat bekerja di klinik, Dian kembali mendengar bisikan-bisikan tentang pria itu. Dulu Aryo orang kaya, tapi setelah lumpuh, dia berubah jadi orang yang pahit dan penuh amarah, kata salah satu pasien. Iya, katanya keluarganya pun menjauhinya. Mungkin itu karma, timpal yang lain. Dian mengerutkan kening, tak suka mendengar bagaimana orang-orang berbicara seakan-akan Aryo hanyalah cerita untuk dijadikan bahan gosip. Sore itu, tanpa pikir panjang, Dian memutuskan untuk mengunjungi Aryo. Ia membawa sedikit makanan dari rumah bibinya, sayur lodeh dan tempe goreng, sebagai alasan untuk mampir. Saat tiba di depan rumah tua itu, ia ragu sejenak. Apakah Aryo akan mengusirnya? Namun, dorongan dalam hatinya lebih kuat dari ketakutannya. Ia mengetuk pintu perlahan. Tak ada jawaban. Dian mencoba sekali lagi, kali ini sedikit lebih keras. Dari dalam, terdengar suara kursi roda yang bergerak, lalu pintu terbuka. Aryo menatapnya dengan ekspresi datar, seolah tak terkejut melihatnya di sana. Kau lagi, suaranya terdengar lelah. Dian tersenyum, berusaha terlihat ramah. Aku membawakan makan malam. Kupikir kau mungkin belum makan. Ia mengangkat kotak makanan di tangannya, berharap Aryo tak langsung menolaknya. Aryo menatap kotak itu lama sebelum akhirnya memutar kursi rodanya dan kembali masuk. Dian menganggap itu sebagai izin untuk masuk dan mengikuti dari belakang. Rumah itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak di sudut ruangan. Debu menumpuk di beberapa perabot, menunjukkan betapa jarangnya tempat itu dirawat. Kenapa kau masih di sini? Tanya Aryo tiba-tiba, memecah keheningan. Ia menatap Dian dengan tajam, seolah ingin menembus pikirannya. Dian meletakkan makanan di atas meja kecil di dekatnya. Karena aku ingin mengenalmu, jawabnya jujur. Aku ingin tahu kenapa kau memilih hidup seperti ini, sendirian dalam kegelapan. Aryo tertawa kecil, namun tawa itu penuh dengan kepahitan. Kau pikir hidup seperti ini adalah pilihanku? Jika aku bisa memilih, aku lebih baik mati. Tatapannya berubah, kini dipenuhi dengan luka yang begitu dalam. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Aku dibiarkan hidup dengan tubuh yang tak bisa lagi berfungsi, dengan hidup yang sudah hancur. Apa yang tersisa dariku? Dian terdiam. Ada air mata yang menggenang di mata Aryo, namun pria itu dengan cepat membuang muka, seolah tak ingin terlihat lemah di hadapannya. Untuk pertama kalinya, Dian melihat sekilas sisi lain dari Aryo, bukan hanya seorang pria pemarah dan dingin, tetapi seseorang yang telah kehilangan harapan. Kau masih punya sesuatu, kata Dian lembut. Kau masih punya kesempatan untuk menjalani hidup, meski tidak seperti dulu. Kau hanya perlu menemukan alasannya. Aryo menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas.
Ia tak menjawab, namun untuk pertama kalinya, ia tidak mengusir Dian. Ia membiarkannya tetap di sana, makan bersamanya dalam keheningan. Dan bagi Dian, itu sudah cukup. Itu adalah langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Malam itu, saat Dian meninggalkan rumah tua itu, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah untuk mengenal Aryo lebih dalam. Entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa pria itu masih bisa diselamatkan. Namun ia belum tahu, dalam perjalanannya nanti, bukan hanya Aryo yang akan berubah, tapi juga dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Dian semakin sering mengunjungi rumah tua itu. Awalnya, Aryo tetap dingin dan tertutup, namun lama-kelamaan, sikapnya mulai melunak. Ia tak lagi mengusir Dian, meskipun tak juga menyambutnya dengan hangat. Dian tahu ini bukan proses yang mudah. Ia menghadapi pria yang telah lama mengurung dirinya dalam dinding kesedihan dan keputusasaan. Tapi ia yakin, sedikit demi sedikit, ia bisa meruntuhkan dinding itu. Suatu sore, ketika Dian datang dengan membawa sup ayam hangat, ia mendapati Aryo duduk di kursi rodanya di beranda, menatap ke kejauhan. Mata pria itu kosong, namun ada sesuatu yang berbeda dari biasanya, ia tampak lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. "Sejak kapan kau menjadi begitu keras kepala?" tanya Aryo tanpa menoleh, menyadari kehadiran Dian. Dian terkekeh kecil, lalu duduk di kursi kayu di sebelahnya. "Mungkin sejak aku bertemu pria menyebalkan yang tidak tahu cara berterima kasih." Aryo menghela napas panjang. "Kenapa kau masih datang? Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Aku hanyalah seorang pria lumpuh yang tidak berguna. Bahkan keluargaku pun meninggalkanku." Dian terdiam sejenak, lalu menatap Aryo dengan serius. "Kau salah. Kau bukan tidak berguna. Dan aku tidak datang ke sini karena ingin sesuatu darimu. Aku datang karena aku peduli." Aryo terkejut mendengar kata-kata itu. Ia menoleh dan untuk pertama kalinya, menatap Dian dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kenapa?" tanyanya lirih. Dian tersenyum lembut. "Karena aku tahu bagaimana rasanya merasa sendirian di dunia ini." Hening. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Aryo tak bertanya lebih lanjut, namun Dian bisa melihat ketertarikan dalam matanya. Mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang benar-benar berusaha memahami dirinya. Beberapa hari kemudian, saat Dian kembali berkunjung, ia menemukan Aryo di dalam rumah, duduk di dekat jendela dengan tatapan menerawang. "Hari ini hujan lagi," gumamnya tanpa sadar. Dian mengangguk. "Kau suka hujan?" tanyanya sambil meletakkan sekeranjang buah di meja. Aryo tersenyum kecil, senyum yang nyaris tak terlihat. "Dulu, aku membenci hujan. Hujan mengingatkanku pada hari kecelakaan itu." Dian menahan napas. Ia sudah lama ingin bertanya tentang masa lalu Aryo, tapi selalu takut menyentuh luka yang belum sembuh. Namun kali ini, Aryo sendiri yang membukanya. "Aku kehilangan segalanya dalam satu malam," lanjutnya dengan suara yang sedikit bergetar. "Bisnisku, kesehatanku, keluargaku. Semuanya pergi. Aku dulu percaya bahwa aku bisa mengendalikan hidupku, bahwa selama aku bekerja keras, aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Tapi ternyata, aku salah. Tuhan bisa mengambil segalanya darimu dalam sekejap." Dian menatap Aryo dengan penuh iba, namun ia tahu pria itu tidak butuh belas kasihan. Ia butuh seseorang yang mendengarkan.
Maka, ia hanya diam, membiarkan Aryo melanjutkan ceritanya. Keluargaku, mereka hanya peduli pada uangku. Saat aku lumpuh, mereka mulai menjauh. Aku tak lagi menjadi kebanggaan mereka, hanya menjadi beban. Akhirnya, aku memilih mengasingkan diri ke sini, jauh dari semua orang. Aryo tertawa kecil, namun ada kepedihan dalam tawanya. Ironis, bukan? Aku yang dulu punya segalanya, kini hanya punya rumah tua ini. Dian merasakan matanya panas. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tak tahu kata-kata apa yang tepat. Maka, ia hanya meraih tangan Aryo perlahan, menggenggamnya dengan lembut. Kau masih punya sesuatu, katanya dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. Kau masih punya kesempatan untuk menemukan kebahagiaan, dengan caramu sendiri. Aryo menatap genggaman tangan itu lama, seolah tak percaya bahwa ada seseorang yang masih mau menyentuhnya dengan penuh ketulusan. Dan untuk pertama kalinya, ia tak menarik tangannya, tak menolak kehangatan yang ditawarkan oleh Dian. Hari itu, sesuatu berubah dalam diri Aryo. Dinding yang selama ini ia bangun perlahan mulai retak. Dan tanpa mereka sadari, benih sesuatu yang lebih besar telah mulai tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang lebih kuat dari luka, lebih dalam dari kesedihan, sesuatu yang mungkin bisa disebut sebagai harapan. Dian semakin sering menghabiskan waktu di rumah Aryo. Seolah tanpa sadar, ia telah menjadi bagian dari hari-hari pria itu. Mereka berbicara lebih banyak, bukan hanya tentang kesedihan Aryo, tapi juga tentang hal-hal kecil yang membuat mereka tersenyum. Dian mulai mengenal sisi lain dari pria itu, seseorang yang pernah begitu bersemangat menjalani hidup, seseorang yang dulu memiliki impian besar sebelum semuanya hancur. Namun, di balik kebersamaan mereka, Aryo masih dihantui oleh ketakutan. Malam-malamnya masih diwarnai mimpi buruk tentang kecelakaan yang merenggut segalanya darinya. Dian beberapa kali menemukannya terjaga di tengah malam, duduk diam di kursi rodanya sambil menatap kosong keluar jendela. Ia tahu Aryo masih belum sepenuhnya percaya bahwa kebahagiaan bisa kembali dalam hidupnya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras, Aryo tiba-tiba berkata, "Dian, mengapa kau masih di sini?" Dian terkejut dengan pertanyaan itu. "Apa maksudmu?" Aryo menghela napas, menatap lurus ke matanya. "Kau bisa hidup lebih baik di kota. Kau bisa bertemu pria yang sempurna, yang bisa memberimu masa depan yang cerah. Tapi kau memilih tinggal di desa ini, bersamaku, seorang pria lumpuh yang bahkan tak bisa menjanjikan apa-apa." Dian terdiam. Ia tahu, ini bukan pertama kalinya Aryo meragukan dirinya sendiri. Pria itu masih merasa tidak pantas untuk dicintai. Perlahan, Dian menggenggam tangan Aryo, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku tidak butuh pria sempurna, Aryo. Aku hanya butuh seseorang yang bisa membuatku merasa utuh. Dan kau, tanpa kau sadari, telah melakukan itu." Tatapan Aryo melembut. Ada sesuatu dalam kata-kata Dian yang menyentuh bagian terdalam hatinya. Selama ini, ia selalu merasa ditinggalkan, selalu merasa tak cukup baik. Tapi Dian, wanita yang tak pernah menyerah untuk tetap berada di sisinya, telah mengubah semua itu. Hujan mulai turun perlahan, membasahi pekarangan rumah tua itu. Dian tersenyum kecil, menengadahkan tangannya ke langit. "Aku suka hujan," katanya pelan. Aryo menatapnya dengan bingung. "Bukankah hujan membuatmu kedinginan?" Dian menggeleng, lalu menatapnya penuh arti. "Hujan mengingatkanku bahwa setelah badai, selalu ada langit yang cerah. Sama seperti hidupmu, Aryo. Kau hanya perlu percaya bahwa badai ini akan berlalu." Tanpa sadar,
Air mata menetes dari mata Aryo. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa tidak sendirian. Ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihatnya, bukan sebagai pria lumpuh, bukan sebagai pria yang hancur, tapi sebagai manusia yang masih memiliki harapan. Hari itu, di bawah rintik hujan, Aryo membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tak akan lagi menutup dirinya dari dunia. Ia akan mencoba untuk hidup kembali bersama Dian, wanita yang telah mengajarinya cara mencintai lagi. Hari-hari berlalu, dan hubungan Dian serta Aryo semakin erat. Desa Slawi yang dulu terasa begitu sunyi bagi Aryo kini perlahan berubah. Ada tawa, ada percakapan panjang di beranda rumah tua itu, dan yang paling penting, ada harapan yang kembali tumbuh di hatinya. Dian tak hanya menjadi seseorang yang mengisi kesepiannya, tetapi juga menjadi alasan bagi Aryo untuk kembali percaya pada hidup. Suatu pagi, di bawah langit yang cerah, Dian datang dengan wajah berseri-seri. Ia membawa kabar yang membuat hatinya berdebar. "Aryo, aku hamil," katanya pelan, suaranya sedikit gemetar antara bahagia dan gugup. Aryo membeku. Matanya membesar, menatap Dian seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Hamil? Dian mengandung anak mereka?" Hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan berbagai emosi, kebahagiaan, ketakutan, dan harapan yang begitu besar. "Dian, ini, sungguh," suaranya bergetar. Dian mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Aryo erat. "Aku tahu ini mendadak. Tapi aku tidak takut, Aryo. Karena aku bersamamu. Karena kita akan melalui ini bersama." Air mata jatuh di pipi Aryo. Ia tak pernah membayangkan bahwa seorang pria lumpuh sepertinya masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan sebesar ini. Seumur hidupnya, ia selalu berpikir bahwa dirinya hanyalah beban. Tapi kini, ada seorang wanita yang mencintainya sepenuh hati, dan ada kehidupan baru yang tumbuh dari cinta mereka. Malam itu, Aryo meminta Dian untuk duduk di ruang tengah. Ia mendorong kursi rodanya menuju lemari tua di sudut ruangan. Dengan sedikit kesulitan, ia menarik keluar sebuah koper besar berwarna coklat. "Ada sesuatu yang harus kau tahu," katanya lirih. Dian menatap koper itu dengan bingung. Aryo membuka kunci dan menarik tutupnya perlahan. Mata Dian membelalak saat melihat isinya, tumpukan emas batangan berkilauan dan ikatan uang dalam jumlah yang luar biasa banyak. "Aryo, ini semua," Dian kehilangan kata-kata. Aryo menatapnya dalam, suaranya penuh dengan ketulusan. "Aku mungkin kehilangan segalanya dalam kecelakaan itu. Tapi aku tidak kehilangan segalanya sepenuhnya. Aku menyimpan ini, entah untuk apa, mungkin dulu aku hanya takut benar-benar jatuh miskin. Tapi sekarang aku tahu untuk apa ini." Ia mengambil tangan Dian, menggenggamnya erat. "Aku ingin kau dan anak kita memiliki hidup yang lebih baik. Aku ingin kita membangun keluarga yang bahagia." Dian menangis, bukan karena emas atau uang di hadapannya, tetapi karena cinta yang begitu besar dari pria yang kini menjadi suaminya. Pria yang dulu menganggap dirinya tak berharga, kini berani bermimpi lagi. Dan di malam yang penuh kebahagiaan itu, di bawah sinar bulan yang lembut, Aryo akhirnya mengerti, keajaiban bukan hanya datang dari harta atau kesuksesan. Keajaiban sejati datang dari cinta, dari kesempatan kedua, dan dari seseorang yang bersedia mencintai tanpa syarat. Dan bagi Aryo, keajaiban itu adalah Dian.